Ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan biaya kuliah atau yang disebut uang kuliah tunggal atau UKT. Faktanya pemirsa, UKT sudah menjadi masalah nasional dari tahun ke tahun. Benarkah masalah UKT timbul sebagai dampak dari liberalisasi pendidikan di Indonesia? Inilah Top Review. Beginilah kericuhan yang terjadi dalam demonstrasi mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah pada akhir April lalu. Mahasiswa terlibat saling dorong dengan satpam kampus saat mereka memaksa masuk ke dalam gedung rektorat guna menolak uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai sangat mencekik para orang tua calon mahasiswa baru. Puluhan tuntutan dan spanduk ikut dibawa para mahasiswa yang menggambarkan tingginya biaya pendidikan di kampus. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Unsud menyerukan menolak kenaikan UKT yang mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah yang dinilai sangat tidak rasional. Rektor Universitas Jenderal Sudirman akhirnya turun untuk menemui para mahasiswa untuk menjelaskan besaran nilai UKT. Ternyata ada beberapa anomali. Anomalinya terkadang jumlah tanggungannya keliru sehingga pembaginya kecil. Nah, itu harus diupdate. Ada juga yang pendapatan, ini yang jadi unik. Awalnya pendapatannya barangkali 700, kemudian 7 juta. Kemudian kena level 5 atau 7. Kemudian memasukkan lagi ke kami. Ternyata surat keterangan pendapatannya diganti jadi 2,5 juta. Nah, ini perlu konfirmasi yang seperti itu. Ini perlu data-data yang real. Makanya di sistem yang sekarang ini kami berharap bahwa itu apa yang dimasukkan itu adalah persetujuan dengan orang tua, bukan anak didik sendirian mengisi. Beberapa hari kemudian, ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto kembali berdemonstrasi di depan rektorat menolak naiknya uang kuliah tunggal atau UKT. Aksi kali ini pun berlangsung ricuh karena terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan satpam kampus. Banyaknya jumlah demonstran yang berusaha menduduki rektorat akhirnya membuat pihak pengamanan kampus kewalahan. Fadil, koordinator aksi, mengatakan rektor harus bertanggung jawab dengan mahalnya biaya UKT dan harus turun dari jabatannya. Selain itu, aturan mengenai UKT juga harus dicabut karena sangat merugikan bagi mahasiswa. Turunkan rektor. Itu ketika kita tidak boleh kita turunkan rektor. Gitu aja. Untuk pada saat ini kita menduduki rektorat, kita bisa menduduki, kita masuk dalam rektorat, semua masuk dalam rektorat. Belum ada keputusan untuk UKT. Belum ada keputusan hingga saat ini, tidak ada kejelasan. Artinya tetap meminta untuk dibatalkan ya UKT, kenaikan UKT. Pokoknya UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal. Kita menuntut untuk turun, dicabut undang-undangnya, diganti undang-undang baru, kembali seperti sebelumnya. Begitu. Aksi penolakan terhadap UKT juga terjadi di Universitas Sumatera atau USU. Mahasiswa tumpah ruah melakukan protes terkait kebijakan kampus menaikkan tarif UKT yang naik sekitar 200% dari tahun sebelumnya. Pasti kecewa lah Pak, karena ya jujur banyak dari kami yang bukan dari ekonomi yang tinggi, yang pendapatan orang tuanya di atas rata-rata. Ini mungkin kesayangan lah bagi kami, sayang kali lah. Pasti kami dari mahasiswa sendiri pasti ingin ya mahasiswa itu dilakukan seadil-adilnya. Kuliah itu bukan hanya mimpi belaka, tapi kuliah itu untuk semua masyarakat Indonesia, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Itu harapan kami. Sementara itu di Universitas Riau, seorang mahasiswa bernama Harik Anhar mengkritik kenaikan UKT di kampusnya melalui unggahan di media sosial. Video yang viral di lingkungan kampus UNRI ini ditanggapi dengan pengaduan ke Polda Riau. Rektor UNRI, Sri Indarti, melaporkan mahasiswa Fakultas Pertanian Harik Anhar karena dinilai menyerang harkat dan martabatnya. Rektor Sri Indarti melaporkan mahasiswanya terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kita tekankan, kita bukan bikin laporan polisi, tapi adalah
Dumas, ya. Namun dalam perkembangannya dari hasil penyelidikan, ya setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik, hasil penyelidikan ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup, ya ternyata mengarah kepada salah satu mahasiswa Universitas Riau. Jadi perlu kami tekankan, yang dilaporkan atau yang diadukan oleh Ibu Sri Indarti klien kami bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi, tapi yang diadukan ini adalah akun Aliansi Mahasiswa Penggugat. Setelah melaporkan mahasiswa ke kepolisian, kritik terhadap Rektor Universitas Riau Sri Indarti justru makin meluas. Pengamat pendidikan Indra Harismaji menilai apa yang diutarakan oleh Harik adalah bagian dari kebebasan berpendapat mahasiswa. Seharusnya seorang rektor ataupun universitas membuka ruang dialog kepada mahasiswa membahas tentang persoalan, bukan justru melaporkannya ke pihak kepolisian. Apa yang terjadi dengan adik kita ini, Harik ini, kalau saya melihat dari videonya, saya menilai tidak ada bahasa-bahasa yang kasar, tidak ada bahasa-bahasa yang istilahnya kalau menjatuhkan harkat dan martabat seorang rektor, kok saya nggak melihat itu ya. Kan harusnya justru kampus ini tempat anak dididik, ya kan? Andai kata memang ada yang keliru dari cara menyampaikan pendapat, dari data yang disampaikan, harusnya nggak ke penegak hukum dong. Harusnya kalau memang para pendidik di kampus ini memahami konsep pendidikan itu apa, yang dilakukan dulu adalah membuka dialog. Apalagi kita bicara Indonesia ini dasar pendidikannya harus Pancasila. Akhirnya Sri Indarti memilih tidak melanjutkan lagi proses hukum. Menyoroti makin mahalnya biaya UKT di perguruan tinggi, pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menilai harus ada redesign terkait pendanaan di universitas. Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dipatok konstitusi sebesar 20% harus murni untuk operasional pendidikan, bukan digerus untuk gaji dosen, guru, dan biaya lainnya. 20% dana pendidikan itu selayaknya itu hanya untuk operasional dan investasi semata. Jangan lagi dibebani misalnya gaji guru, gaji dosen, dan kementerian lain yang pakai dana pendidikan. Saya harap ya ada redesign bagaimana pemilahan ya soal dana pendidikan ini agar 20% itu betul-betul untuk ya operasional investasi semata di perguruan tinggi dan di persekolahan. Jangan dimasukkan gaji guru, jangan dimasukkan gaji dosen di situ. Nah, dari situ kemudian dipetakan berapa sih kemampuan pemerintah itu dengan 20% yang mendongkrak untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Sementara itu, anggota DPR Komisi 10 Andreas Hugo Pareira menilai menaikkan UKT untuk menutup biaya operasional perguruan tinggi merupakan bentuk kreativitas terendah dari perguruan tinggi. PTNBH ini juga masih memperoleh subsidi juga gitu. Nah, sehingga tidak adil kalau kemudian ini biaya pendidikan ini kemudian dibebankan kepada mahasiswa gitu melalui UKT. Karena ya ini jalan yang paling menurut saya ya jalan kreativitas yang paling rendah dari PTNBH itu dengan PTN-PTNBH itu yang mencari jalan mudahnya dengan membebankan itu pada mahasiswa. Seharusnya mereka mempunyai kesempatan untuk mencari dari mana-mana sehingga biaya untuk mahasiswa itu tetap yang wajar. Bahkan kalau bisa makin menurun karena kemampuan dari PTNBH itu seharusnya mempunyai kemampuan lebih untuk membiayai dari sumber-sumber yang lain. Faktanya, UKT sudah menjadi masalah nasional karena pembiayaan pendidikan dilempar ke mekanisme pasar. Memang urusan kenaikan UKT ini sepertinya sudah menjadi masalah nasional karena kita nggak bicara hanya satu perguruan tinggi nih. Banyak perguruan tinggi lain yang tentunya mahasiswanya mengeluhkan dengan tingginya UKT. Dan sebetulnya itu adalah bagian dari bagaimana kita harus memperbaiki sistem pendidikan nasional kita. Jangan dilempar ke mekanisme pasar, ini namanya neoliberalisme pendidikan. Itu yang terjadi sekarang kalau dilempar ke pasar, pemerintah tidak turun untuk bagaimana setiap anak Indonesia justru punya kesempatan mendapatkan pendidikan tinggi yang baik sehingga bisa membangun Indonesia, kita akan punya permasalahan besar di masa yang akan datang. Itu yang pertama yang harus kita
pikirkan bersama bagaimana aturan PTNBH ini, bagaimana supaya anak-anak Indonesia itu bisa punya kesempatan seperti dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, di pendidikan tinggi itu punya akses yang terbuka berdasarkan meritokrasi. Bukan hanya yang punya uang saja yang bisa mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi pilihan kebijakan yang liberal dengan menyerahkan aspek pembiayaan ke mekanisme pasar telah memicu persoalan demi persoalan serius. Jika masalahnya tidak diselesaikan secara mendasar, masalah UKT akan terus muncul di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.